Halo guys, selamat datang di Jurassic Park. Jurassic Park. What do they got in there, King Kong? Sorry guys, selamat datang di Predatoy. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak punya impian yang besar gitu, tapi bingung gimana caranya untuk biar makin dekat ke sana? Ya supaya jadi kenyataan tuh gimana sih? Itu kan yang jadi pertanyaan 6 juta dolar tuh seperti itu. Nah, cara ini udah nemenin saya selama bertahun-tahun guys, dan ini berhasil serius guys. Saya nggak mungkin bikin konten ini nggak ada hasilnya atau cuman asal ngomong aja ya. Saya namain ini Mind Movie. Mungkin teman-teman pernah dengar Mind Movie. Bukan cuman sekedar kayak video, tapi video yang bisa buat kita itu bergetar guys ya. Kita tuh kerasa kayak panas di dada tuh guys ya, setiap kali kita ngelihatnya. Nah, biar makin seru, saya nggak cuma sharing punya saya aja, saya juga pengen sharing ke teman-teman gimana sih caranya untuk kita bisa bikin main video dan bisa mewujudkan itu semua. Salah satunya guys, itu kejadian kemarin. Teman-teman mau tahu apa? Tonton terus sampai habis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih main movie, ya nggak? Main movie itu bayangannya seperti ini guys. Biasanya kita kan suka bikin kayak vision board, atau mungkin teman-teman waktu kecil pernah bikin buku namanya dream book. Teman-teman mungkin ngambil gambar waktu lagi zaman dulu sebelum ada internet, di koran, di majalah, teman-teman tempel. Nah, itu dream book guys. Main movie juga kurang lebih sama seperti itu ya. Atau mungkin teman-teman pernah nempelin gambar-gambar dreamnya teman-teman di dinding kos, di dinding rumah mungkin, atau di dinding tetangga mungkin. Nah, itu guys, itu dream book ya. Nah, main movie ini versi modernnya aja guys ya. Jadi kayak versi digitalnya. Kita susun gambar, kita susun video yang mewakili dream kita ya guys ya. Jadi semacam video yang nanti tuh kita bisa tonton. Dan saya selalu nonton ini pas saya lagi kayak putus asa, lagi nyerah, atau pas lagi ngerasa berat banget. Dan itu tuh bikin saya selalu semangat lagi guys. Semangat lagi dan percaya ya. Teman-teman harus punya kekuatan percayanya itu. Yakin seyakin-yakinnya. Jadi sebuah perasaan walaupun belum terjadi nyata ya guys, itu udah teman-teman yakinin tuh pasti terjadi. Walaupun situasi, keadaan, atau mungkin barangnya belum ada. Nah, itu salah satu sumbernya atau bensinnya saya untuk bisa membuatnya jadi realita ya guys. Nanti akan saya jelasin lagi kok bisa jadi realita gimana. Berikutnya, kenapa sih teman-teman wajib bikin ini? Serius, wajib. Karena jujur satu, ini nggak diajarin di sekolah guys. Saya nggak pernah belajar di sekolah. Saya belajar sendiri setelah saya mulai kerja ya, dari SMA kelas 2 sampai sekarang. Saya bikin ini dari waktu itu guys, cuman pakai buku biasa ya. Dan kenapa sih ini penting guys? Teman-teman ngerasa nggak? Hidup kita tuh banyak distraksinya. Distraction tuh di mana-mana. Apalagi sekarang ada internet. Saya sering banget itu lihat orang itu nunduk kepalanya ke bawah lihat HP. Nggak tahu lihat apa. Mending kalau sesuatu yang memotivasi. Kalau sesuatu yang negatif, kayak berita-berita negatif, itu bakal bikin kita semakin ngedrop, semakin jauh dari impian kita, guys. Nah, makanya kita butuh main movie ini, supaya kita nggak kedistraksi, guys ya, sama rutinitas-rutinitas atau berita-berita negatif, atau sama impian kita. Ya, ini tuh bahan bakarnya kita, guys. Nah, guys, setelah saya punya main movie ini, sampai dari dream book, itu saya selalu termotivasi. Kadang-kadang orang suka nanya ke saya, kenapa sih lu bisa selalu semangat terus? Padahal keadaan lu juga belum seperti yang lu mau, kayaknya masih jauh banget. Karena saya punya main movie ini guys. Dan saya akan cari juga beberapa dari semua dream-dream saya itu guys, satu-satu mulai terwujud. Mulai terwujud guys, serius. Dan saya juga pengen sharing sama teman-teman. Teman-teman juga bisa tuh, bisa banget untuk mewujudkan impian teman-teman. Nah, saya bakal sharing secara simple, gimana sih caranya ya. Jadi teman-teman bikin dulu videonya. Teman-teman kalau nggak mau bikin video juga bisa pakai dreambook, bisa pakai buku guys. Teman-teman tinggal ambil gambarnya aja, tempelin di buku juga sama aja. Pokoknya sesuatu yang teman-teman bisa lihat. Nah, kalau teman-teman sudah di zaman digital, udah Gen Z sekarang, Gen Z, pasti kan sudah serba digital. Kenapa teman-teman nggak bikin aja? Bikin di video guys. Yang teman-teman bisa jadi semangat teman-teman. Yang bisa bikin teman-teman tuh termotivasi. Jadi setiap teman-teman lihat tuh teman-teman kayak semangatnya hidup lagi. Teman-teman perasaan panas tuh di dada tuh muncul lagi. Yang tadinya teman-teman udah kayak 5L,
lemah, letih, lesu, lunglai, lebek segala macam, itu semangat lagi guys, serius. Dan itu juga nemenin saya di masa-masa sulit, di masa-masa kesusahan, di masa-masa berat ya, dan juga khususnya di masa-masa sekarang ini. Kita jangan fokus ke situasinya guys, kita fokus ke dream booknya kita, dan kita yakin itu tuh kita bakal sampai ke sana. Saya bakal jelasin secara singkat aja ya guys, karena ini kalau jelasin panjang banget dan ada berbagai macam step by stepnya. Tapi kalau yang saya lakukan sekarang, singkatnya seperti ini. Pertama-tama, teman-teman nonton si videonya atau teman-teman lihat dream booknya teman-teman, dikatakan seperti ini guys. Teman-teman bisa dengar. Misalnya saya pengen punya rumah, saya pasti berhasil, saya pasti sukses, apa yang saya kerjakan berhasil. Itu teman-teman perkatakan. Dan teman-teman juga bilang, I can do it, saya bisa, saya sanggup, saya bisa melewati ini, I can do it. Itu tuh membuka potensi teman-teman. Ya, terus jangan sampai perasaan teman-teman tuh ngedrop. Misalnya turun gitu ya, misalnya teman-teman jadi bete, teman-teman dengar apa, teman-teman langsung sedih, teman-teman ngelihat apa kayak langsung motivasinya turun. Teman-teman jangan sampai kayak gitu. Jaga perasaan teman-teman tetap happy, karena perasaan happy itu yang bikin vibrasinya kita tinggi guys. Dan kalau vibrasinya kita tinggi, ditambah lagi teman-teman udah bikin visualisasi di pikiran, teman-teman pengen misalnya apa-apa gitu ya, pengen punya rumah, pengen punya bisa naikin haji, atau teman-teman pengen naik haji sendiri, atau teman-teman pengen punya rumah sendiri, punya mobil ini, mobilnya mobil apa, itu bisa tercapai. Seperti itu guys. Nah, contohnya, saya juga mau sharing ke teman-teman beberapa impian saya yang udah terwujud. Pertama, saya bisa punya gym sendiri guys. Itu juga saya nggak kepikiran caranya gimana. Saya cuma yakin aja, saya jalanin aja, saya percaya, saya kerjakan bagian saya guys. Jadi, yang bisa kita kontrol guys. Misalnya teman-teman, oh bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya, teman-teman kerjain itu. Teman-teman nggak usah khawatirin, aduh caranya gimana ya, ini kan harganya mahal, ini kan modalnya besar, ini saya carinya kemana, jangan dipikirin, teman-teman percaya aja ya. Kenapa? Kalau teman-teman pikirin nggak masuk logika, kadang-kadang terlalu tinggi gitu ya. Nah jadi teman-teman percaya aja, yang teman-teman bisa lakukan itu kontrol yang bisa teman-teman lakukan. Kalau teman-teman di hari itu ya kerja dan melakukan ini sama ini, udah itu aja. Nah sisanya teman-teman lepasin, biar Tuhan, biar Allah yang bukain jalannya. Nah itu saya kayak gitu. Akhirnya nggak tahu gimana caranya, saya dapat rezekinya banyak, dan akhirnya bisa punya gym sendiri guys. Nah setelah itu, setelah saya punya gym, saya tuh punya kecintaan sama yang namanya mainan. Makanya kalau teman-teman nonton vlog saya tuh banyaknya tentang mainan kayak gini. Mainan-mainan favorit kesukaan saya guys kayak gini. Ya, itu tuh salah satu impian saya juga yang bisa saya terwujud. Nah, berikutnya saya juga mau mewujudkan mimpi saya guys, yaitu pengen punya mainan kan pertama kali. Awalnya juga waktu itu saya mikir, aduh kalau saya beli, nanti saya makannya apa? Saya bisa cukup makan nggak? Saya bayar kosnya gimana? Mungkin teman-teman pernah ngerasa gitu kan? Apalagi teman-teman yang mungkin masih gajinya kecil atau mungkin di bawah UMR. Daripada teman-teman beli mainan kayak gini, yang mungkin harganya bisa setengah juta, apa jutaan, apa puluhan juta, teman-teman kan lebih baik buat makan, bener nggak? Nah, saya bisa mewujudkannya juga waktu itu dengan pemikirannya begitu guys. Aduh, gimana ya? Cuman saya percaya aja, saya yakin aja. Waktu itu saya terus jalan, terus bekerja, tiba-tiba tuh namanya opportunity, namanya peluang usaha kebuka semua guys. Ada tawaran job di sini, ada klien baru, bisa buka ini, dapat orderan ini, dan itu tuh nanti semuanya tuh dilebihin dan buat teman-teman bisa beli itu, gitu ya. Kadang-kadang tuh saya mikir pas saya udah punya uangnya, aduh beli jangan ya. Tapi kan ini bikin kita bahagia, bikin kita happy ya. Ya akhirnya saya beli aja, semakin happy lagi. Nah semakin teman-teman happy lagi, itu vibrasinya makin tinggi guys, makin tinggi. Makanya teman-teman saya selalu bilang, jaga vibrasi teman-teman, jangan sampai teman-teman tuh vibrasinya turun. Nah vibrasinya turun tuh gimana? Mungkin teman-teman ketemu sama orang-orang yang toksik, yang negatif ya, itu yang bikin vibrasi kita tuh turun gitu, supaya ada di levelnya mereka. Nah kalau kitanya nggak kuat iman guys, itu vibrasinya bisa turun. Nah makanya teman-teman tetap jaga, walaupun guys ya kadang-kadang bisa jadi yang membuat vibrasi kita turun tuh bukan teman-teman, bisa jadi keluarga di rumah juga bisa siapapun guys orangnya ya. Jadi teman-teman jaga jangan sampai turun. Kalaupun keluarga ya teman-teman bisa menjaga diri, hati, perasaan teman-teman untuk tetap tinggi. Kadang-kadang kan yang bikin kita patah semangat justru kata-kata mungkin dari orang tua kita atau dari kakak kita
yang bilang, ah mana mungkin lo baru segini-gini aja, lo mana bisa sampai ke situ, mana bisa beli itu, gitu kan, mana bisa beli mobil ini. Teman-teman jangan dengerin, teman-teman percaya aja, teman-teman yakinin, teman-teman bakal punya itu. Nggak usah mikirin caranya serumit apa, percaya dulu aja. Terus jaga perasaan teman-teman, feelingnya teman-teman tetap happy. Itu penting banget. Bahagia tuh bukan cuma sekedar obat, bahagia tuh adalah obat, bukan. Bahagia juga adalah vibrasi yang membuat vibrasi teman-teman semakin tinggi dan membuat teman-teman semakin dekat ke impian yang teman-teman mau. Gitu. Nah, jadi teman-teman jauhin berita-berita negatif, berita-berita toksik, orang-orang toksik. Teman-teman pasti bisa ngerasain kok kalau misalnya orang tersebut tuh toksik. Biasanya dia banyak komplain-komplain, dia banyak bergosip, dia banyak mengeluh. Nah, kalau teman-teman denger yang kayak gitu, itu teman-teman pasti kesedot energinya, vibrasinya turun. Makanya, tapi ini kan bisa jadi temannya teman-teman juga. Kadang-kadang ada temannya teman-teman lagi curhat, dia lagi ada masalah. Nah, teman-teman dengerin kan. Nah, kalau teman-teman nggak kuat imannya, nggak kuat vibrasinya, itu bakal turun juga. Gitu, jadi teman-teman harus bisa membatasi. Teman-teman harus bisa ngejaga vibrasinya teman-teman tetap tinggi. Gitu, akhirnya guys, singkat cerita, ya saya bisa beli mainan saya sendiri ya guys ya, dan nggak cuma satu aja, tapi banyak. Karena kita udah dikasih berkat yang dimana untuk spare beli mainan itu sudah ada dan tidak akan mengganggu yang lain. Nah, jadi teman-teman jangan membatasi diri teman-teman sendiri. Kita tuh nggak terbatas guys, cuman pikiran kita kadang-kadang yang membatasi diri kita sendiri. Gitu. Nah, salah satu beberapa dream saya yang tercapai adalah collab. Saya kan bikin akun YouTube juga dan ngebahasnya mainan. Saya tuh pengen banget bisa collab sama YouTuber-YouTuber besar. Misalnya contohnya kayak Ivan Marvel ya, Van Marvel, Dunia Leo ya, sampai ke YouTuber terkenal Fran Sanjaya. Ya, itu semua salah satu dream saya yang udah hampir kecapai semua guys. Medi Renaldi juga salah satunya, saya pengen bisa collab sama mereka karena zaman sekarang kan nyari orang-orang yang seneng mainan tuh susah gitu. Kadang-kadang walaupun orang tersebut punya mainan, mereka nggak mau open, mereka nggak mau sharing, mereka nyimpan buat sendiri gitu kan. Nah, dengan adanya mereka tuh saya seneng gitu. Semoga saya bisa kenal sama mereka dan bisa lebih banyak lagi. Karena kan kalau mainan, teman-teman tahu ya, mainan itu kita tuh belum dianggap. Kalau YouTuber mainan tuh apa sih? Belum dianggap. Kalau YouTuber otomotif kan jelas ngebahasnya otomotif, YouTuber traveling ngebahasnya traveling, kafe ya kafe gitu ya. Tapi kalau mainan kadang-kadang kita masih dianggapnya tuh kayak nggak ada apa-apanya. Nah, semoga dengan saya bisa kenal sama mereka, ya komunitasnya bisa semakin besar. Karena mainan itu, kalau buat saya guys, kayak terapi guys. Guys, sekarang giliran teman-teman ya. Coba teman-teman bikin versi dreambooknya teman-teman sendiri. Ingat guys, jangan batasin pikiran teman-teman. Segala sesuatu tuh mungkin. Kata impossible sendiri aja itu artinya dari I am possible guys. Jadi segala sesuatu tuh mungkin ya. Nah, kalau misalnya udah jadi, teman-teman boleh sharing di komen. Teman-teman bisa ceritain. Siapa tahu guys ya, siapa tahu 6 bulan lagi kita bisa ngobrol lagi di sini dan teman-teman udah bisa terwujud. Ya nggak? Kita nggak ada yang tahu guys. Ya, teman-teman jangan lupa komen. Nah, buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, teman-teman keren. Teman-teman luar biasa. Jangan lupa like, komen, share, dan tunggu di video berikutnya ya guys ya.